Oke guys, kembali lagi bersama saya Ronald Toani. Pagi hari ini saya diuber-uber sama Marlin, bos, buat video soal Edge. Oke Lin, kita buat. Nah, tapi sebelum saya buat video tentang Edge, saya juga mau memberikan performa kepada kalian semua untuk Pektok yang sudah dipakai berapa lama, Lin? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Pemakaiannya hari-hari, buat touring, buat kerja, ya tiap hari lah dia pakai. Performanya seperti apa? Jangan lupa kamu subscribe, kamu aktifin loncengnya. Kalau udah, oke. Ini Pektok yang dia udah pakai selama 2,5 tahun. Nanti mungkin bisa di zoom kondisi dari Pektoknya. Nyala ya? Nah, Oke. Nah, saya udah bawa gelas nih guys. Jadi selama saya nyemplungin ini Bluetooth, saya akan cemplungin guys. Jadi bos, ini rusak nggak kalau ininya kena air? Nggak, karena dia waterproofnya IP67, bener-bener IP67. Jadi dia bukan pakai sealant, yang kalau sealantnya di luar ini begitu dia dia sobek sedikit atau apa, dia udah nggak bisa dipakai. Kalau ini saya kasih lihat ya, ini kan nyala nih, ini nyala. Oke, nah saya cemplung ini, blur. Nah, jadi selama saya jelasin Pektok Edge, silakan ini dilihat. Jadi Pektok Edge ini adalah satu lagi generasi terbaru dari Pektok, dari Cardo. Kelebihannya apa dibanding dengan Bold, dibanding dengan Black, dibanding dengan Slim, dibanding dengan Edge? Saya bahas satu persatu. Jadi gini guys, kalau Slim dia itu tipis. Nanti mungkin Marlin bisa kasih lihat videonya Slim itu seperti apa. Jadi buat kamu yang punya helmnya 2 layer, cek antara topnya itu terpisah, kamu bisa pakai Slim karena dia tipis. Cuman kekurangannya dari Slim adalah dia cuman untuk satu helm, jadi kamu nggak bisa membeli audio kit untuk unit yang lain. Oke, kita masuk ke Bold. Bold itu yang seperti Marlin pakai ini yang Bold. Speakernya juga sudah JBL, Slim juga JBL, semuanya sudah JBL karena emang kerjasamanya dengan JBL. Semuanya oke, cuman satu yang dia kurang adalah dia nggak fast charging dan speakernya 40 mili. Harganya tentunya lebih murah dibanding dengan Black. Kalau yang Black itu kelebihannya apa? Kelebihannya dia untuk penggemar audiophile. Speakernya lebih besar, ukurannya 45 mili dengan software tambahan lagi yang untuk kamu penggemar audiophile bisa mendengar dengan lebih bagus lagi, lebih menyenangkan telinga kamu, karena telinga itu kalau udah di-upgrade biasa dengar suara bagus, dengar suara nggak bagus, kayaknya lebih baik radionya dimatiin karena nggak enak di kupingnya. Oke, itu sekilas mengenai Black, mengenai Bold dan Slim. Sekarang kita akan masuk ke Edge. Dan kekurangan dari yang Black, satu lagi saya lupa. Kekurangan Black karena dia speakernya lebih besar, namanya mobil, kalau ditambahin amplifier, ditambahin subwoofer, pasti dia membutuhkan daya listrik lebih gede. Otomatis dia ini baterainya nggak seperti Bold. Kalau Bold dari subuh jam 4 pagi sampai jam 8 malam pun kalau cuman intercom, gas-gas aja. Tapi kalau Black ya pasti enggak, dan dia fast charging. Jadi kalau kamu pakai Black, solusinya adalah saat kamu dengerin musik segala macam, saat kamu berhenti makan, cas aja sebentar. Toh setengah jam itu kalau nggak salah sudah 70%, 80%. Nah, oke, itu aja. Sekarang kita akan buka dari unboxing dari Edge. Edge sama aja, nggak ada yang beda. Nah, ini buat yang terbaru dari Edge. Oke, sekarang kita bicara unitnya dulu lah.
Unit H kalau dibandingkan dengan ball atau black, dia lebih slim, lebih aerodinamis, tombolnya juga kokoh, putarannya juga lebih tercover dan karena dia di dalam. Kalau yang ball itu lebih keluar ya Lin ya. Nah, dipegangnya juga wah enak banget. Kayaknya kita cuman crack nih. Oh enak banget. Mencetnya juga. Jadi mencetnya juga oke, enak banget, lembut banget. Jadi guys, Tektok ini bisa dua macam cara fungsi. Bisa secara manual, kamu besarin, kecilin, ataupun kamu pakai perintahnya secara manual, yang dipencet-pencet segala macam. Ataupun kamu bisa pakai voice command. Hey Cardo, radio on, radio nyala. Music on, music nyala. Volume up, volumenya naik. Volume down, volume itu dan off, mati dan lain-lain. Semuanya pakai bahasa Inggris tentunya. Dari segi fisik itu seperti ini. Dia punya apa namanya? Spesifikasinya juga masih sama. Speakernya JBL. Nanti mungkin Marlin bisa zoom. JBL 40 mili sama seperti ball ya. Cuman pasti dia ada perbaikan di dalam sistem softwarenya. Terus, nah ini yang menarik adalah dalam paketnya udah ada alkoholnya, udah ada double tip untuk speaker, udah ada double tip untuk taruh mic, ada 2, udah ada double tip juga untuk mounting yang di luar. Jadi mounting di luar ini kalau helm kamu tebal, kamu tinggal tempel aja. Dan ini ada clip juga untuk yang di bawah. Dan mic pun kayaknya dapat 2 juga. Udah ada mic yang wire sama yang wire ini buat helm full face, yang wire seperti ini. Dan kalau helm kamu half face, dia ada yang apa namanya, boom mic yang panjang. Nah boom mic itu yang mana? Boom mic itu yang ini. Ini yang boom mic. Jadi udah semuanya sudah ada. Apapun helm kamu tinggal pakai. Dan ini kabelnya. Dan keistimewaannya dari Edge, dia sudah Type-C ya. Gadget-gadget di Eropa itu nanti di kemudian hari itu akan pakai Type-C semua. Teman, ini masih kabelnya masih bisa colok ke USB, keluarnya Type-C. Nah, jadi saya rasa di Indonesia masih banyak banget ya. Oke, bagus. Nah, ini yang paling penting guys. Jadi yang sekarang ini untuk ngelocknya, dia itu pakai sistemnya magnet. Magnet itu seperti apa Om? Magnet itu seperti gini aja nih guys. Kelihatan ya? Saya nggak butuh effort. Jadi misalkan jarak sekian ya, kamu lihat pelan-pelan. Jadi jarak kurang lebih 5 cm lah ya. Dalam jarak 5 cm kamu cukup lepas dan dia akan nyari kandangnya sendiri. Keren ya? Nah lihat ya, mungkin bisa di zoom pelan-pelan. Jadi kalau kita lagi riding, misalkan kamu taruhnya di sini, ini kan kamu taruh di sini, kamu lagi riding nih, kamu udah nggak usah cari wah yang mana. Jadi asal dia sudah masuk ke kandangnya, pelan-pelan ya. Ini udah ada jarak nih, dia udah klip. Dan ini sangat kuat guys, nggak bisa lepas. Kenapa saya bisa saya bilang nggak bisa lepas? Nanti editor akan lebih detail lagi. Karena untuk buka, dia harus tarik ininya dulu, baru bisa didorong ke depan untuk membukanya. Nah, karena dia di sini ada sebuah sistem yang luar biasa. Sistem ini saat magnet itu masuk, dia masuk, tapi begitu dia masuk, dia ada perangkap nih. Dia ada perangkap.
Jadi untuk masang kamu nggak perlu ngapa-ngapain, kamu cuma perlu gini aja, udah selesai. Dan itu sangat memudahkan sekali saat apa? Saat kita pakai sarung tangan, mau nyari gini, nggak usah lepas helm, tinggal tempel. Kecuali pas lagi mau ngelepas, mau bersihin helm, mau ngecas ya, buka helmnya, baru kamu buka dan tarik, dorong ke depan aja, udah kebuka. Oke, masangnya pun udah nggak usah, tinggal gini aja. Itu sangat membantu sekali. Kelebihan lainnya adalah dia sudah generasi kedua dari DMC. DMC yang pertama pun juga sudah luar biasa. DMC itu apa? Jadi DMC itu saat kita touring atau riding, ataupun kita lagi berburu, ataupun kita lagi melakukan balap, racing, ataupun apa, dia ini berfungsi sebagai BTS. Dia berfungsi sebagai BTS yang otomatis saat dia in range, dia akan connect sendiri. Jadi kalau full itu dia bisa 8 kilo. Full, dia bisa 8 kilo. Dan yang sekarang sudah tidak ada antena, kalau diperhatiin. Antenanya udah nggak ada, jadi lebih aerodinamis dan udah nggak usah pusing, Om, antena gue patah. Karena guys, kenapa? Karena kalau antenanya patah, itu nggak bisa diperbaiki. Karena kalau dibuka, waterproof sistem yang ada di dalam itu jadi rusak. Jadi gimana Om solusinya kalau antena patah? Ya sudahlah, dipatahin aja nggak apa-apa. Karena ada antena, nggak ada antena, beda sedikit aja. Dan sewaktu kita udah grup, jadi gini guys, di dalam sistem dari Pektok ini, dia ada grup A dan grup B. Saat kamu sudah grup sama yang A, itu kamu nggak akan bisa connect dengan grup yang B, biarpun dia di sebelah kamu. Jadi suara itu nggak bakal campur. Jadi nggak kayak HT yang kalau sama frekuensi semua bisa dengar. Nggak bisa. Jadi emang udah kamu mau istimewanya, kita mau riding sama grup kita berapa orang, ya udah itu. Kecuali kepala dari grup A connect sama kepala grup B. Jadi semuanya nih dari grup sini 15, sini 15, semuanya bisa connect. Jadi bener-bener privacy itu dijaga banget di sini. Jadi kalau kayak yang lain yang pakai, wah bro, gue pakai kayak merek lain yang pakai frekuensi HT yang bagus, dia bisa jauh. Cuman saat kita pakai frekuensi, ada orang yang pakai frekuensi yang sama, baik itu HT, baik itu apapun yang kita dengar atau yang kita omong, dia bisa dengar dan dia bisa intervensi. Dan jeleknya adalah saat satu orang PTT, yang lain udah nggak bisa ngomong, cuman dia doang bisa ngomong. Dan kalau PTT-nya konslet kepencet terus atau gimana, udah itu udah jam semuanya. Kalau di sini kita udah kayak ngomong, kayak saya ngomong sama Marlin, tanpa pencet apapun, tanpa pusing untuk jam. Oke guys, dan yang terakhir, Om, bagaimana cara untuk update softwarenya? Karena tiap itu kan pasti dia akan ada update. Untuk Pektok Edge, dia sudah over the air software update. Artinya apa? Dia otomatis akan update sendiri. Untuk semua generasi Pektok, baik dari Spirit, dari Freecom, dari Ball, dari Slim, dari apapun, kamu cukup download yang namanya Cardo Connect di App Store kamu. Udah, kamu tinggal download dari sana. Semuanya sama, satu software, satu aplikasi buat semua. Udah nggak ribet, sangat nggak ribet. Oke, sekarang kita akan kembali ke pengetesan yang buat produk yang sudah dipakai selama 2,5 tahun. Atau dia rest in peace, atau masih bisa dipakai. Karena guys, ini kalau kamu lihat, soket-soketnya semua terendam. Oke, ini kalau di zoom deketin, hidup kalian, kelihatan nggak di situ? Nggak, dari kamera kelihatan nggak nyala hidupnya? Kedip-kedipnya. Nah, basah beneran. Hidup nggak?
Basah nggak? Basah. Ya. Harusnya konslet lah. Tapi inilah teknologi dari Packdock. Jadi kamu, kenapa sih Om ditesnya sampai kayak gitu? Kenapa sih ditaruh di freezer? Kenapa sih dilindes? Karena gini guys, cuaca di Indonesia emang cuma musim kemarau. Tapi saat sama hujan, kalau saya celup, ini berfungsi saat hujan. Jadi hujan sebadai apapun, gas. Tapi begitu kamu masuk ke Himalaya, kamu andaikan touring ke Jepang, touring ke Eropa, touring ke negara yang punya 4 musim dan ada musim salju, ini kamu bisa pakai. Itu aja. Jadi bukan saya kayak orang gila, emang mau dibikin es krim apa dimasukin di freezer, kan bukan begitu. Jadi saya lagi nggak buat es krim. Jadi itu cuman karena di sini nggak ada es, ya kita bekuinnya minus 40-nya di mana? Ya di freezer. Minus 20-nya di mana? Ya di kulkas. Jadi bukan saya emang mau buat apaan? Enggak, saya nggak mau buat apa-apa. Tapi tesnya seperti itu. Dan itu nggak mengecewakan. Oke, dan sekarang inilah yang ditunggu-tunggu. Hidup apa enggak? Lin, musik HP lu nyala nggak? Nyala. Nah, dengerin ya. Dengeran nggak? Dengeran. Nah, ini gue cabut, gue masukin lagi guys. Oke, habis ini nyala ya. Tuh, gue buang lagi nih. Nah, ini masih basah, tinggal di udah masukin. Nyala. Oke. Jadi oke, saya rasa itu aja untuk Packdock Edge. Dapatkan di dealer-dealer resmi supaya kamu dapat garansi yang enak untuk diklaim. Ingat, ini garansi, bukan asuransi. Seringkali orang sedikit salah paham dengan garansi. Garansi itu yang di cover apa aja Om? Garansi itu ya pasti kalau terjadi malfunction dari pabrikan, itu yang di cover. Tapi kalau kamu pakai, kamu salah instalasi, narik kabelnya sampai putus dan sampai nggak nyala segala macam, itu namanya wear and tear. Kamu pakai dan menjadi rusak, dan itu tidak termasuk dalam garansi. Kayak spon busanya di kamu pakai udah setahun 2 tahun terus rusak, ya itu tandanya kamu waktunya ganti. Saya rasa itu aja. Seperti biasa, untuk jangan lupa untuk terus berjuang, terus berusaha, jadi dirimu sendiri. Jangan jahat, jangan iri sama orang, sampai apa yang kita cita-citakan kita bisa raih. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Ya, terima kasih.